dan juga profesor di Universitas Indonesia, dan Bapak Dinton Nadabda sebagai moderator. Silakan Bapak. Horas. Wah, ini kan udah sore agak bersemangat. Horas. Masih ada 12 orang lagi ke Horas. Horas. Semangat ya. Ini izin lampunya kata Pak Prof dimatikan aja. Ya. Kita bukan artis penyanyi ya, Prof. Ya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Karena di sini multi etnik juga nih Pak Prof, ya. Jadi kami sapa secara nasional. Ya, perkenalkan di sebelah kiri saya Pak Profesor Renal Kasali, PhD. Boleh tepuk tangan buat beliau. Beliau guru besar Universitas Indonesia dan selanjutnya nanti Pak Prof yang memperkenalkan. Tapi yang pasti beliau pemilik rumah perubahan Jakarta Escape. Oleh tepuk tangan untuk itu ya. Dan sudah mendedikasikan, memberi nama, ada kata sopo di gedung ini. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, segan-segan lagi. Saya dengan Pak Prof sudah berulang kali buat acara di sini, mulai dari pengurus HKBP, para perhaladu dan seterusnya, dan udah dilakukan dari Jakarta juga. Untuk itu tidak berlama-lama lagi, ya mohon kita dengarkan penjelasan dengan Pak Prof. Ya Pak Prof, selamat sore Pak Prof. Selamat sore Pak Dinton, selamat sore saudara-saudara sekalian. Ya, langsung saja mungkin ya, karena ada masih rangkaian acara yang cukup sangat padat. Beberapa artis sudah pada menunggu dan seterusnya sampai jam 10 malam gerak di Pak Prof. Ya Pak Prof, ini mungkin sedang ditunggu-tunggu dari setelah mendengar hiburan. Teman-teman itu banyak yang bertanya-tanya Pak Prof. Rumah perubahan ini sebenarnya rumah digunakan untuk apa? Waktu saya mengundang Pak Prof, beberapa tokoh, ini nggak ada hubungan dengan politik kan? Kok ada perubahan kayak gitu Pak Prof? Biar Pak Prof yang menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Prof. Baik, terima kasih Pak Dinton, sahabat saya. Saudara-saudara sekalian, rumah itu dalam bahasa Inggris bisa saja saudara terjemahkan jadinya house. Ya? Tapi sebetulnya rumah yang kami maksud itu bukan house, tetapi home. Jadi home itu adalah tempat di mana saudara bertemu, bukan bangunan fisiknya, tapi suasana kebatinannya, rasanya, kehangatannya. Itu yang kami ingin bangun di sini. Dan rumah itu adalah tempat bagi kita untuk membangun kehidupan. Nah, rumah perubahan didirikan tahun 2008. Jadi sudah cukup lama, jauh sebelum ada partai politik yang menggelorakan kata perubahan. Buku perubahan sudah ada sejak tahun 2004. Ya, saya tulis buku Change tahun 2004 dan kemudian digunakan oleh Pak SBY dan timnya untuk tema tentang change. Ya. Kemudian juga digunakan oleh berbagai pihak lagi. Setiap kali ada pilpres, pilkada, semuanya menggunakan kata perubahan. Tetapi ini bukannya kawasan perumahan, tapi ini adalah kawasan tempat untuk mengajarkan pentingnya perubahan. Jadi kalau kalian belajar tentang apa saja, pasti ada nuansa perubahan. Jadi itulah makanya dibikin seperti ini. Lantas kemudian Pak Dinton juga tadi menyebutkan ada kata sopo. Sopo etimo. Ya, kenapa begitu? Jawabannya adalah saya biasa diundang di acara-acara adatnya orang Batak, ya, karena
mahasiswa saya yang pinter-pinter rata-rata orang Batak, ya. Rata-rata orang Batak. Tepuk tangan buat orang Batak. Jumlah mahasiswa terbanyak di program doktoral itu orang Batak. Karena bagi orang Batak pendidikan itu sangat penting. Setiap kali saya seminar ada jual buku, yang borong banyak buku itu orang Batak. Ya. Jadi orang Batak itu adalah orang yang memang benar-benar menginginkan anaknya sekolah tinggi. Ya. Bagi ibu-ibu, dia bersedia untuk bekerja keras, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, berjuang. Termasuk barangkali ada orang jual jasa tapal ban di pinggir jalan. Tapi kalau kita lihat di dalam, itu anaknya dikasih minum segelas susu, barangkali susu hormo ya, susu hormo ya. Ada segelas susu di dalam, ada lampu, ya. Kemudian ada papan tulis. Bayangkan coba, mengajarkan anak itu penting sekali bagi orang Batak. Jadi pendidikan bagi orang Batak itu penting sekali. Nah, mahasiswa saya banyak orang Batak, dan setiap kali saya diundang saya sedih karena tidak banyak tempat untuk upacara adat Batak yang bagus itu tidak banyak. Ada, tapi ada antrinya panjang, ya. Yang bagus tidak banyak. Dan sudah begitu parkirnya juga terbatas. Maka saya lihat-lihat peta, mereka memberitahu pada saya, kantongnya orang Batak terbesar di Indonesia selain di Sumatera adanya di sekitar Bekasi dan Jakarta Timur katanya. Maka setelah berbincang-bincang dengan banyak teman, kami berpikir penting tempat ini untuk menjadi salah satu tempat untuk berkegiatannya orang-orang Batak. Ya. Pernikahan, ini sudah dibikin tempatnya seperti ini, tamunya yang nasional di atas, ya, seperti ini. Cateringnya juga teman-teman Pak Binton banyak sekali di sini yang mengerti dan menggunakan adat Batak begitu ya. Ruangannya sudah didesain seperti itu, parkirnya cukup luas, privasinya bagus. Jadi mau nyanyi kencang di sini tidak ada yang ganggu, ya. Yang jaga kami di sebelah TNI. Jadi di sebelah itu ada Mabes TNI, ya. Kemudian kalaupun jalan ke sini macet, kami bekerja sama dengan Polsek. Jadi bisa dibantu supaya jalannya dibuka, supaya saudara-saudara mudah ke sini, ya. Kemudian ke dekat sini pun ada LRT, jadi tidak jauh. Taman Mini itu ke sini cuma 10 menit, ya. Jadi tinggal naik Grab sudah sampai ke sini, dekat sekali, ya. Kemudian penginapan juga ada di sini. Jadi silahkan berkegiatan di sini, ya. Mau bona tahun, 7 tahun dan sebagainya bisa bikin kegiatan di sini. Aman di sini, ya. Mau bikin ibadah, HKBP berapa kali di sini ya? Iya, sudah berulang kali. Pak Binton mengajak teman-teman dari HKBP bikin kegiatan di sini. Jadi tempat ini aman lah dan menyenangkan bagi teman-teman yang ingin melakukan kegiatan adat maupun non-adat di sini. Saya kira itu barangkali. Tepuk tangan dulu Pak Binton. Yang harusnya buat Pak Prof, bukan dulu. Pak Prof, memangnya perubahan seperti apa Pak yang sedang kita hadapi dan apa pengaruhnya ke hidup generasi muda saat ini? Baik, teman-teman semua, pada saat saya baru lahir, ya, saya lahir itu penduduk di muka bumi baru 3 miliar. Buminya segini, ya. Hari ini buminya tidak tambah besar, tapi penduduknya sekarang sudah 8,1 miliar. 8,1 miliar. Dan sudah begitu untuk mencapai 8,1 miliar, maka saudara-saudara mengambil tempat yang sebetulnya tempat makhluk hidup lain. Makhluk hidup lain itu adalah tempat yang ular, ya, rawa-rawa, sungai-sungai itu diambil semua untuk tempat tinggal. Hutan diambil oleh manusia. Sumber daya alamnya dikeduk dengan rupa. Sudah begitu saudara-saudara sekarang mengeluh, panasnya minta ampun. Kenapa begitu? Karena saudara menebang pohon. Saudara menebang pohon dan saudara menggunakan itu untuk bangun kamar, bangun rumah, dan sebagainya. Dan setelah itu saudara mulai hobi menanam pohon yang kecil-kecil. Coba lihat selama pandemi, pohon apa yang saudara tanam? Kalau Pak Binton dengan saya, yang ditanam sama. Kami orang lama, kalau tanam pohon yang besar-besar, saudara bisa lihat semua di sini. Pohonnya besar-besar. Ada pohon yang usianya sudah 100 tahun. Di belakang kami ada danau, ada waduk dibikin oleh Pemda DKI. Harusnya sampai ke dalam. Tapi Pemda DKI itu saya takut-takutin. Saya bilang, kamu tega ya, ada pohon yang usia 100 tahun di dalam
batangnya sudah besar sekali. Setiap malam Jumat orang taruh telur, taruh lisong di situ. Artinya ada penunggunya saja, ya? Ada penunggunya. Padahal itu adalah cara bagi manusia untuk menakut-nakuti orang supaya pohonnya tidak ditebang. Ya? Jadi saya takutin Pemda akhirnya berhenti tanamnya waduknya sampai di belakang, ya, dibikin seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, generasi saya dan Pak Binton menanam pohon itu pohon besar, pohon mangga, rambutan, kecapi, ya, pohon buku, besar-besar semuanya, bambu, besar-besar semua, mengakibatkan bumi ini menjadi tambah adem. Tapi apa yang saudara tanam selama pandemi sampai hari ini? Pohonnya semakin kecil. Pohon aglonema, gelombang cinta, dan yang terakhir adalah janda bolong. Ya, itu pohon yang saudara-saudara tanam hari ini. Pohonnya kecil-kecil. Ikan. Generasi saya dan Pak Binton itu menanam atau memelihara ikan mas. Ya, ikan mas Danau Toba yang sekali, ya. Nah, ikan mas, ikan mujair, ikan besar. Kemudian apa yang terjadi ketika kita taruh di rumah? Kita pelihara ikan arwana yang besar-besar. Kemudian di rumah kita juga bikin kolam ikan koi, ikan mas koi yang besar dan memerlukan air yang mengalir terus. Apa yang saudara pelihara hari-hari ini? Ikannya semakin kecil, cuma hanya di satu botol begitu. Saudara memelihara semakin kecil, pohon semakin kecil, maka bumi ini semakin panas. Oleh karena itulah maka perlu saudara ketahui bahwa penduduk yang berubah dari 3 miliar jiwa pada waktu kami lahir dulu sekarang menjadi 8,1 miliar. Apa akibatnya? Satu, akibatnya kita saksikan sampah di mana-mana. Kita saksikan banjir di mana-mana. Karena tadinya di Jakarta atau di tempat saudara tinggal banyak sekali tempat-tempat resapan air, rawa, sungai, itu semua ditutup dijadikan perumahan. Ya. Kemudian hutan banyak ditebang, mengakibatkan timbulnya pandemi. Karena hutan itu menyerap dan mempunyai tanaman-tanaman yang bisa mencegah terjadinya penyakit-penyakit, tapi kita tebang semuanya. Binatang-binatang sekarang spesiesnya semakin berkurang. Saudara sudah jarang melihat lumba-lumba berwarna putih. Saudara sudah tidak lihat lagi binturong. Saudara tidak lihat sejumlah binatang. Semakin hari kita lihat binatang yang ada adalah binatang dari luar negeri. Saudara pergi ke kebun binatang, saudara jarang lihat binatang asli Indonesia. Tapir itu sedikit sekali. Yang ada di kebun binatang adalah onta, zebra.